0. Jadi tidak harus menunggu clock. Jadi tinggal diklik aja, aktifkan preset dengan clear-nya, ya, untuk mengatur nilai di dalam flip-flop data tersebut. Yang harus diperhatikan kalau ada penggunaan preset dengan clear, itu tidak boleh sama-sama rendah nilainya, karena bisa menyebabkan kondisi pacu. Jadi ini fungsi tombol preset dengan clear ya. Jadi untuk preset itu akan membuat nilai itu menjadi 1, sedangkan clear itu akan menjadi 0. Ini adalah simbol flip-flop data yang memiliki preset dengan clear. Ini adalah simbol internasionalnya. Ini rangkaiannya kalau mau dirancang menggunakan gerbang NAND 4 buah, ya. Kemudian gerbang OR 2 buah, namun di inputnya ini harus dikasih inverter atau gerbang NOT untuk setiap masukannya itu. Kemudian untuk merancangnya ini sudah lebih rumit ya, karena masukan dan keluaran itu saling terhubung. Oke, berikutnya kita lihat flip-flop JK. Flip-flop JK ini sebenarnya mirip dengan flip-flop SR, hanya ada bagian yang diubah di dalam rangkaian tersebut. Karena pada posisi jalur baliknya itulah yang mempengaruhi masukan pada gerbang NAND-nya. Jadi seperti ini. Jadi pada flip-flop SR kan hanya menggunakan 2 buah input di masing-masing gerbang NAND, sedangkan pada flip-flop JK ini memiliki 3 buah input, di mana pada bagian inputnya ada yang terhubung pada keluaran dari gerbang OR di sini. Ya. Kemudian yang ini juga sama, inputnya ada yang terhubung dari gerbang OR yang pertama. Ya, jadi terhubungnya ke sini. Jadi rangkaian ini sudah saling mempengaruhi gerbang yang ada di dalam objek tersebut. Ini juga pakai OR ya, pakai OR di mana inputnya ini menggunakan inverter atau gerbang NOT. Jadi sebelum masuk ke gerbang OR, ini dipasang inverter dulu atau NOT dulu, baru masuk ke dalam OR-nya. Demikian juga yang bawah. Jadi untuk merakitnya pakai cedar itu sudah agak rumit, ya. Jadi nama flip-flop JK itu diambil untuk bedakan dengan masukan pada flip-flop SR, karena ada perubahan pada jalur baliknya tadi. Nah, secara umum, cara kerja flip-flop JK itu sama dengan flip-flop SR. Perbedaannya adalah pada saat kedua masukan itu bernilai 1. Jadi kalau pada SR, apabila S dan L-nya itu bernilai 1, itu kan terjadi kondisi pacu. Sedangkan pada JK, apabila J dan K-nya itu bernilai 1, maka keluarannya itu akan terjadi perubahan. Istilahnya itu mengalami toggle. Ya, mengalami toggle atau komplement, di mana kalau keluaran sebelumnya itu bernilai 1, itu akan langsung berubah menjadi 0. Atau sebaliknya, kalau dia 0, itu akan menjadi 1. Istilahnya itu disebut dengan toggle. Ini adalah tabel kebenaran daripada flip-flop JK. Jadi yang perlu diperhatikan adalah clock-nya pada saat naik. Ya, pada saat clock-nya naik. Sedangkan pada saat clock-nya turun,
jadi dari 1 menjadi 0, maka apapun yang terjadi pada input J dan K, keluarannya itu tidak berubah. Ya. Jadi pada saat clock-nya turun, apapun yang terjadi pada masukan, keluaran itu tidak berubah. Nah, yang harus kamu perhatikan adalah pada saat clock-nya itu naik dari 0 berubah jadi 1 itu. Itu yang harus diperhatikan. Jadi pada saat kedua masukannya itu 0, jadi sama dengan SR ya, kedua masukannya 0, maka keluaran itu tidak berubah. Sedangkan pada saat J-nya 0, K-nya 1. Ini kan berarti terjadi apa? Reset ya istilahnya. Kalau terjadi reset berarti keluarannya adalah 0 ya. Ini artinya ya kalau K-nya 1 berarti terjadi reset. Maka Q-nya itu akan 0. Sedangkan pada saat J-nya 1, K-nya 0, ini berarti terjadi set. Sehingga keluarannya atau Q-nya itu akan bernilai 1. Pada saat J dan K-nya itu 1, maka akan terjadi komplement. Jadi akan ada perubahan pada keluaran tersebut. Kalau dia 0, dia akan menjadi 1, kalau 1 menjadi 0. Ini adalah rangkaiannya kalau mau dirancang di dalam rangkaian elektronika, ya. Jadi menggunakan IC 7476. Ya, ini kaki-kaki yang dipakai di IC tersebut. Kemudian harus dihubungkan dengan clock nantinya. Ya, clock-nya biasanya menggunakan IC 555. Itu biasa dipakai untuk memicu sebagai pemicu ya clock-nya itu. Di sini kita akan jelaskan pakai pedal. Ini JK yang ada oscilloscope-nya. Ini rangkaiannya ya, saya pakai yang sudah jadi. Ya. Karena untuk merakitnya itu agak susah, jadi saya menggunakan yang sudah ada di dalam cedal ini. Di dalam ini kita tinggal pilih aja, ini ada flip-flop. Ya, bisa kita pakai. Kemudian untuk melihat cara kerjanya, kita lihat oscilloscope-nya. Oke, kita lihat clock-nya dulu, pasang. Clock ya, jadi clock itu selalu bernilai 1 ke 001. Ya, selalu terjadi perubahan seperti itu. Kemudian pasang J-nya, pasang K-nya, terus pasang Q-nya. Oke. Ya, nah di sini pada saat ini kondisi J dan K-nya 1. Ini mengalami toggle ya. Ya, inilah istilah toggle. Jadi Q-nya itu akan berubah terus dari 1 menjadi 0, 0 menjadi 1. Setiap kali clock-nya naik. Ya, jadi setiap kali clock-nya naik, maka terjadi toggle. Pada saat J dan K-nya itu 1. Ya, setiap kali clock-nya naik, maka terjadi toggle. Dari 0 menjadi 1, di sini clock-nya naik lagi, ini terjadi toggle lagi, 1 menjadi 0. Ya. Begitu seterusnya. Inilah yang disebut dengan istilah toggle. Berubah dari 1 menjadi 0, 0 menjadi 1. Setiap kali clock-nya naik. Oke,
Kalau J-nya 1, maka Q-nya akan 1 terus. Ya, Q-nya akan 1 terus. Jadi kalau saya nolkan dua-duanya, keluaran tidak berubah. Ya, keluaran tidak berubah. Kalau K-nya saya jadikan 1, maka akan terjadi reset. Ya, terjadi reset. Saya naikkan lagi, hilangkan lagi, dua-duanya 0, ini juga tetap Q-nya tidak berubah. Ya, Y-nya 1, ini terjadi, Q-nya berubah lagi menjadi 1, ya. Sampai kamu perhatikan ya, posisi pada saya klik itu ya, dimana kalau dia clock-nya sedang 0, apabila kita mengklik mengatur masukkan ini, maka keluaran itu tidak berubah. Ya. Sekarang saya jadikan dia K-nya 0 ya, pada saat sedang ini. Ya, lihat di sini, clock-nya sedang 0, K-nya saya ubah menjadi 1, Q-nya belum berubah di sini. Ya, berubah pada saat clock-nya naik, baru terjadi perubahan. Ya. Jadikan 0 lagi semuanya, jadi dia Q-nya akan tetap ya, 0 terus, sampai saya klik J-nya menjadi 1. Saya akan mengaktifkannya pada saat clock-nya sedang turun. Ini pas clock-nya sedang naik, jadi dia langsung berubah. Ya. Pada saat di sini, clock-nya ini sedang turun, klik, jadi belum sampai clock-nya naik. Clock-nya naik, di sini Q-nya berubah dari 0 menjadi 1. Ya. Nampak ya perbedaannya kan? Oke, ini setelah dinolkan ya tetap sama Q-nya. Perhatikan di sini ada perbedaan. Kan? Pada saat ini baru dia berubah. Jadi ini tergantung karena software ya, namanya software itu kan ya pada saat dia mengirim data itu ya real time-nya itu kadang-kadang tidak terhubung dengan baik. Ya, ingat ya di sini ya pada saat J dan K-nya 1, maka akan mengalami toggle. Toggle-nya itu terjadi pada saat clock-nya naik. Setiap kali clock-nya naik, terjadi toggle. Ya, itulah yang dimaksud dengan flip-flop JK. Oke, bisa dipahami cara kerjanya tadi? Ya, nanti ini kamu coba gambar, ya kira-kira Q-nya itu seperti apa? Q-nya seperti apa? Jadi lihat pada saat clock-nya naik. Ya, clock-nya naik. Sedangkan clock-nya turun, berarti tidak ada perubahan pada Q-nya. Akan mengikuti yang sebelumnya. Berikutnya adalah flip-flop JK Master Slave. Disebut dengan Master Slave karena di sini ada 2 buah JK. Jadi rangkaian ini dikatakan lebih stabil, ya, lebih stabil dibandingkan flip-flop JK yang hanya 1 buah. Kalau ini dia memiliki 2 buah flip-flop JK. Jadi yang flip-flop JK yang pertama itu disebut dengan master, sedangkan flip-flop JK yang kedua disebut dengan slave. Jadi tuan dan pembantunya.
ya. Jadi master itu merupakan flip-flop yang diatur oleh sinyal pendetak pada saat clock-nya naik. Ya, jadi pada saat clock-nya naik dari 0 menjadi 1, masternya aktif. Sedangkan slave-nya itu pada saat clock-nya turun. Ya, clock-nya turun, slave-nya yang bekerja. Jadi artinya di sini sinyal detak berada pada kondisi naik, master akan aktif, sedangkan slave-nya tidak. Dan sebaliknya. Ini ada rangkaian ini, kerjanya bergantian. Ya. Jadi ini master, slave. Dia bisa bekerja pada saat clock yang berbeda, karena di sini ada inverternya, ada gerbang NOT. Jadi kalau clock-nya di sini nilainya 1, kalau ini 1 berarti kan ini yang bekerja, masternya. Ya, sedangkan yang ini tidak bekerja karena 1 dinotkan jadi 0, sehingga ini tidak bekerja. Kemudian pada saat clock-nya turun, ya clock-nya turun berarti ini 0 kan. 0, masternya nggak bekerja. 0 dinotkan jadi 1. Di sini clock-nya 1, berarti slave-nya yang akan bekerja. Jadi ya ibaratnya ada tuan dan pembantu ya, tuannya berikan perintah, pembantunya bekerja. Ya, jadi begitu seterusnya bergantian. Ini ada rangkaiannya, elektronika, ya. Nah, ini master slave. Oke. Jadi ini rangkaiannya menggunakan 2 buah objek. Kemudian clock-nya ini dihubungkan dengan inverter masuk ke sini. Sekarang kita pasang dulu osiloskopnya. Clock-nya sudah ada, JKQ ya. Oke. Pada rangkaian ini, sistemnya sama. Ya, jadi kalau J-nya 1, berarti terjadi set. Jadi Q-nya akan bernilai 1. Sedangkan kalau dia dinolkan dua-duanya, keluaran tidak berubah. Jadi tabel kebenarannya masih berlaku ya untuk flip-flop master slave ini. Kemudian kalau K-nya bisa dijadikan 1, berarti akan terjadi reset. Ya, Q-nya akan menjadi 0 di sini. Ya, Q-nya akan berubah jadi 0. Sekarang kalau dia J dan K-nya 1, ini akan mengalami toggle lebih cepat dibandingkan dengan yang master K tadi. Ya, jadi kalau ada yang master step ini toggle-nya akan terjadi lebih cepat. Ya. Jadi turun, ya pada saat turun ini terjadi toggle. Ya, jadi pada saat turun ini terjadi toggle. Jadi clock-nya turun ya, karena apa? Q ini kan dipengaruhi oleh JK yang terakhir ini. JK yang terakhir di sini, ya, itu kan bekerja pada saat clock-nya sedang turun. Ya, clock-nya turun, slave-nya akan bekerja. Maka pada kondisi di sini, toggle itu terjadi pada saat clock-nya turun.
Ya, kalau tadi itu pada saat clock-nya naik terjadi toggle. Kalau master slave, toggle terjadi pada saat clock-nya turun. Bedanya di situ, ya. Karena yang dilihat itu kan yang terakhir, ya. Jadi slave-nya itu bekerja pada saat clock-nya turun. Sehingga keluaran di sini terjadi toggle pada saat clock-nya turun. Oke. Jadi ini pada saat J-nya 1, ya Q-nya akan 1. Kalau J dan K-nya 0, Q-nya tidak berubah. Terus kalau K-nya 1, maka Q-nya akan menjadi 0. Ya, jadi 0. Kalau dinolkan, ya tetap Q-nya tidak berubah. Jadi ini semua terjadi pada saat clock-nya turun. Ya, clock-nya turun. Ya, perhatikan di ini ya. Di sini ya akan terjadi perubahan pada saat clock-nya turun. Oke, ini master step ya, sistem kerjanya seperti itu. Dikatakan yang sebagai apa, yang merancangnya itu dikatakan bahwa master step itu lebih stabil dibandingkan yang hanya JK saja. Kemudian yang terakhir dari materi kita, bab 3, itu adalah flip-flop toggle. Flip-flop toggle ini adalah merupakan flip-flop JK yang masukannya itu J dan K-nya itu disatukan. Ya. Jadi masukan T-nya itu dihubungkan dengan JK sekaligus. Akibatnya di sini J dan K itu nilainya akan selalu sama. Ya, J dan K-nya itu nilainya sama. Jadi kalau T-nya 0, maka J dan K-nya akan 0. Kalau T-nya 1, maka J dan K-nya akan 1. Sehingga di sini yang terjadi ya, kalau T-nya 1 berarti akan terjadi toggle. Makanya disebut dengan flip-flop toggle. Jadi pada saat clock-nya naik, maka kondisi keluaran Q tergantung daripada masukan T-nya. Ya. Jadi kalau dia T-nya 1, maka akan selalu terjadi toggle. Kalau dia 0, ya, keluarannya itu tidak berubah. Ini adalah flip-flop T, ya, yang ada preset dengan clear-nya. Tabel kebenarannya, ya, jadi yang perlu dilihat clock-nya naik pada saat clock-nya naik. Ya. Kalau clock-nya turun, apapun pada T itu tidak akan mempengaruhi keluaran. Keluarannya tidak berubah. Tapi pada saat clock-nya naik, apabila T-nya 0, ya, maka keluaran itu tidak berubah. Kalau misalnya pada saat diklik itu dia sedang 1, ya akan tetap 1 terus. Ya. Kalau dia misalnya pada saat sebelumnya itu dia 0, diklik T-nya 0, maka ini akan 0 terus. Jadi tidak berubah. Tapi pada saat T-nya 1, ya, maka akan terjadi komplement. Ini nanti ya dicoba gambar hasilnya seperti apa. Kita lihat di beda lagi. Oke, ya yang top Google ya, yang oscilloscope. Ya, ini top toggle yang ada oscilloscope-nya ya. Jadi clock-nya dihubungkan pada objek K, J dan K-nya itu disatukan dalam satu masukan, ya, dengan T.
Sekarang kita akan pasang J-nya, apa T-nya. Kemudian ini kita jadikan dia Q. Nggak usah. Oke, kita lihat ya. Ini flip-flop JK apa yang sudah digabungkan ya. Ini satu masukkan. Lihat fungsinya ini pada saat T-nya 1 akan terjadi toggle terus-menerus. Ya, toggle terjadi pada saat clock-nya naik. Ya, beda dengan master step tadi ya. Master step tadi itu terjadi yang dilihat itu pada saat clock-nya turun. Kalau ini clock-nya naik. Jadi pada saat T-nya 1 maka akan terjadi toggle. Setiap kali T-nya clock-nya naik, maka terjadi toggle. Ya, terjadi toggle. Sekarang kalau kita jadikan dia 0, jadi di sini dia 1 terus karena pada saat kita klik T-nya 0, Q-nya tadi yang terakhir adalah 1, sehingga ini 1 terus. Ya. Nah, sekarang saya klik pada saat Q-nya 0. Ya. Maka pada saat T-nya 0, ini dia tidak berubah, tetap 0 terus. Jadi tergantung daripada sinyal masukannya itu. Ya. Jadi dia hanya punya 2 kondisi ya. T-nya 1 akan terjadi toggle terus-menerus. Kalau T-nya 0, maka Q-nya tergantung kondisi sebelumnya, keluarannya apa. Di sini pada saat saya klik, ya, di sini, ini tetap 1 terus, tidak berubah. Ya, perhatikan perubahannya. Ya, pada saat T-nya saya klik di sini, ya, ini pada saat clock-nya sedang 1, dia langsung berubah. Sedangkan pada saat clock-nya 0, ini sudah diklik, dia belum berubah. Perubahannya terjadi pada kondisi di sini. Ya. Jadi dari sini kita bisa pahami ya bahwa clock inilah yang mempengaruhi rangkaian-rangkaian di dalam sistem elektronika maupun sistem komputer ya, bahwa kondisi rangkaian semua itu bisa bekerja bersama-sama adalah karena dikontrol oleh clock tersebut ya, di dalam clock tersebut. Inilah yang mau mengatur supaya rangkaian itu semuanya bisa bekerja pada saat yang bersamaan. Makanya kalau di dalam sistem komputer ya, itu yang utama adalah clock-nya itu akan aktif ya untuk mengendalikan kecepatan frekuensinya itu. Kecepatan frekuensi di clock itu tergantung daripada kecepatan prosesornya ya, tergantung pada kecepatan prosesor. Jadi semakin cepat prosesornya, clock-nya itu akan semakin cepat. Karena clock ini di dalam prosesor itu ada di dalam prosesornya. Kecepatannya sama dengan kecepatan prosesor. Ya. Kalau di sini sih ya kita tinggal atur ya. Karena ini adalah simulator, sehingga bisa dipercepat, bisa diperlambat. Ya, ini sangat cepat. Ya. Ini bisa diatur kecepatannya kalau di sini. Kalau di komputer itu sudah pasti ya, kecepatannya berapa cepat tergantung frekuensi pada sistem komputer kita. Oke,
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, Pak. Ya, Contoh soal yang D tadi, Pak, yang flip flop D. cukup deh. Kalau yang sabar, Pak. Yang JK, yang JK, Pak, maksudnya. Yang JK, yang JK. Yang JK, Yang contoh soal tadi, Pak. master step. Nih, Yang ini, Pak. Ini kan ya, dia J dan J-nya ini kan naik pada saat clock-nya itu di tengah-tengah garis satunya kan, Pak. ya, Berarti nanti perubahan Q-nya itu ya, di sini, langsung di tengah-tengah segaris gitu ya, Pak? iya betul. Kalau dia sedang satu, apabila terjadi perubahan pada J dan K, maka itulah yang menjadi patokan kita. Kalau yang kayak gini J dan kan K-nya ini 0, Pak. Ya, J-nya ini ini 1, J-nya 1, K-nya berarti dia 0. dalam keadaan set gitu, berarti 1 Iya, gitu. betul. Maka ini akan naik. Lalu Pak, tadi ada beda dari yang saya lihat itu kalau JK sama Master Chef itu JK itu clock-nya itu lebih lebar ya, Pak? Ini bukan apa, karena ini di simulator itu kelihatannya itu lebih lebar. Ya. Nah itu kalau di dalam clock itu harusnya sama besar. Ya. Berarti Ini di kalau, sini ya, oh ya Pak, lanjut Pak. ya gimana? Kalau berarti untuk XSR juga berarti sama Pak. Contohnya kalau dia perubahannya itu di tengah-tengah garis satunya berarti langsung segaris gitu dari JK-nya. Iya betul, betul. Jadi kalau dia di tengah-tengah seperti ini ya, maka yang harus kamu perhatikan adalah pada posisi di sini juga. Jadi selain memperhatikan bagian ini sebagai panduan, kita juga harus melihat kalau dia berubah terjadi pada saat clock-nya sedang aktif, sedang satu. Ya, maka ini yang harus dilihat di sini. Demikian juga yang ini. Ini harus dilihat pada posisi di sini. Ya, berarti di sini kan kalau yang pada posisi ini dia akan mengalami toggle di sini. Ya, mengalami toggle di sini. Sedangkan yang sebelumnya dia di sini kan J-nya 0 ya, K-nya 1, berarti terjadi reset kan, maka ini akan jadi 0. 0, kemudian karena di sini dia mengalami toggle, otomatis ya dari 0 akan menjadi 1 di sini. Demikian juga yang ini harus diperhatikan juga pada saat clock-nya sedang naik. Ya. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Mungkin boleh jelaskan yang Master Chef lagi nggak Pak? Ya. Bagian ininya Pak. Apanya tuh contohnya kayak kurva JK dengan Q-nya tuh kayak gimana itunya. Saya masih agak bingung soalnya kayak pergerakan ininya Pak. Soalnya tadi agak Ya. kecepatan. Dan yang Master Chef Pak. ya. Dan pasang dulu. Oke. Ya. Ini sebenarnya tergantung apa update-nya. Kalau ditarik besar kan dia besar, kecil ya kecil. Ini kan simulator ya, jadi kita ini. Kalau di oscilloscope yang di lab ya kita bisa atur
skalanya ini berapa. Ya, skalanya itu berapa. Jadi bukan karena JK masa SEP maka ini lebih kecil atau gimana ya, tapi tergantung di sini sih tergantung pada gambar ini. Oke, kita lihat. Jadi karena ini J dan K-nya ya, J dan K-nya itu dipasang 2 buah, yang dilihat keluarannya adalah pada JK yang kedua ini. Ya. JK yang kedua ini bekerja pada saat clock-nya turun. Ya, jadi kalau misalnya tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa master itu bekerja duluan pada saat clock-nya naik. Ya, clock-nya naik, otomatis kalau clock-nya naik ini kan nilainya 1 ya. 1 berarti kan JK ini yang kerja. Sedangkan yang ini kan dia tidak bekerja. Ya. Jadi karena di ini ada dikasih komplement bundler atau inverter, 1 di sini berarti masuk ke sini kan jadi 0. Sehingga JK ini tidak bekerja. Kemudian pada saat clock-nya di sini 0, ya, clock di sini 0, sampai di sini diubah jadi 1. 1, maka yang kedua adalah slave-nya. Nah, Q keluaran di sini kan tergantung pada slave-nya. Akibatnya adalah keluaran Q ini lihat di sini ya. Terjadi perubahan pada saat clock-nya turun. Sedangkan Tepat di tepi ya, garisnya. seharusnya pas di sini ya, di tepi garis ini. Hanya karena di sini simulator ini kan dia bekerja jalan terus kan. Jadi waktu kita hentikan itu seringkali tidak pas ya. Kalau di osiloskop yang sebenarnya itu akan terlihat dia pas pada garis ini, pada saat clock-nya itu turun. Ya, pada saat clock-nya turun. Jadi dia keluaran ini terlihat pada saat clock-nya itu turun. Kalau rangkaian-rangkaian flip-flop sebelumnya semuanya itu kan tergantung pada terlihat perubahan pada saat clock-nya naik. Ya, pada clock-nya naik. Di dalam perangkat komponen-komponen elektronika ya di pasaran itu sebenarnya ada 2 macam komponen. Ada yang bekerja pada saat clock-nya itu naik, ya. Tapi ada juga yang komponen yang bekerja pada saat clock-nya turun. Makanya kemarin saya jelaskan di situ ada yang disebut dengan pemicuan tepi positif, ya. Jadi kalau di komponen itu pada saat kita mau gunakan biasanya dikasih tahu itu terjadi pada menggunakan pemicuan tepi positif atau pemicuan tepi negatif. Kalau dia pemicuan tepi positif berarti akan bekerja pada saat clock-nya naik dari 0 berubah jadi 1, itu berarti pemicuan tepi positif. Sedangkan pada saat dari 1 berubah jadi 0, itu disebut dengan pemicuan tepi negatif. Ya. Nah, kalau di master slave ini sebenarnya dua-duanya itu adalah komponen yang bekerja pada pemicuan tepi positif. Ya, pemicuan tepi positif. Hanya saja yang ini kita pasang inverter di sini. Ya, pasang inverter di sini, akibatnya dia bekerja pada saat pemicuan tepi negatif. Ini. Karena diakibatkan oleh adanya inverter ini yang mengubah clock-nya yang nilainya 1 itu akan jadi 0, 0 menjadi 1. Sehingga
antara flip-flop yang ini dengan yang ini, kerjanya itu bergantian. Ya, bergantian kerjanya. Pada saat clock-nya itu berubah. Ya. Makanya disebut dengan master shift itu ya. Ini kerja duluan, ini tidak. Pada saat ini bekerja, yang ini tidak. Nah, keluaran yang kita gambarkan di sini itu adalah dipengaruhi oleh bagian ini, ya, bagian di sini. Sehingga yang terlihat di sini adalah pada saat clock-nya sedang turun. Ya, clock-nya turun, baru terjadi perubahan pada keluaran tersebut. Demikian. Oke, lihat. Ini juga sama kan? Q-nya berubah pada saat clock-nya sedang turun. Ya. Kemudian kalau kita jadikan dia dua-duanya satu, perhatikan toggle-nya terjadi. Toggle terjadi setiap kali clock-nya turun. Ya. Setiap kali clock-nya turun, mengalami toggle. Beda dengan JK tadi ya. JK tadi itu toggle terjadi pada saat clock-nya naik. Ya. Pada saat clock-nya naik. Bedanya tuh di situlah sistem kerjanya. Bisa dipahami? Saya mau tanya lagi Pak, agak bingung Ya. dari simulatornya soalnya. Kalau tadi itu K-nya itu kan dinaikkan Pak, berarti contohnya dia dinaikkan di tengah-tengah yang satu tadi Pak, yang barusan yang sebelum tadi Pak, yang sebelum Bapak pencet C dan K-nya. Yang itu. Bagian contohnya saya pencet K di tengah-tengah di bagian titik satu. Saya matikan dulu. Ya, sekarang K-nya saya pencet di tengah-tengah clock yang di tengah-tengah satunya Pak. di tengah-tengah satu, mau dipaskan ini supaya bisa pas di situ. Karena dia akan berubah pada saat di sini ya, di bagian ini. Oh, di sini Q-nya nih harusnya pas langsung di sampingnya turun itu langsung ini ya, Pak? Oh, ini Karena kan kondisi sebelumnya Q-nya sedang 0 kan. ya. Jadi kalau K-nya di 0, disatukan kan tetap dia 0. Ya. Oh, berarti Tetap kalau 0 dia. contohnya ini Sekarang kalau kita jalankan dia, jalankan dulu ya. Kita jadikan dia satu pada saat ini ya, di tengah-tengah sini. Oke. Sinyalnya lagi terlambat. Ya. Jadi perubahannya hanya di sini. Pada saat clock-nya turun di sini. Karena di sini dia belum bisa ngirim. Ya, ini dia nggak kirim. Karena ini simulator ya. Tadi saya sudah katakan ini adalah oscilloscope simulator. Jadi bisa aja apa yang terjadi di sini tidak real time dia, tidak langsung. Kalau kita di laboratorium, nah itu akan lebih terlihat. Ini kan dia tergantung komputer, tergantung sinyal mengirim dari sini ke sini. Ya. Jadi agak apa ya, untuk paskannya itu ya bisa aja nggak terlihat di situ. Oke Pak Sabar. Jadi itu seharusnya kalau dalam penggambaran itu pas dia di tengah-tengah satu gitu, dia Harusnya akan berubah. Ya. samping garis ininya kan ya Pak. Iya. Oke Pak. Ya. Kalau ini kan master shift, jadi ya yang berpengaruh kan yang ini. Jadi keterlambatan tadi itu ya diakibatkan karena sinyal yang di sini kan, di Q yang apa
flip-flop yang terakhir ini. Ya, dia baru bekerja. Sehingga pada saat kita kirim J-nya di sini, J-nya yang dikirim ke flip-flop yang pertama. Sampai di sini kan ini belum bekerja. Harus tunggu clock-nya baru dia bekerja. Makanya antara J dan K-nya itu J dan masukan yang ada di sini dengan Q-nya itu bisa selisih karena dia harus mengirim dari sini ke sini dulu. Ya, pada saat clock-nya itu 0, lalu ini bekerja dia. Sehingga terjadi selisihnya tuh di situ, tidak pas. Tapi kalau kita lihat yang ini ya, yang langsung ya, bukan master step, kita lihat yang JK ini. Ini kan dia langsung bekerja. Ya, langsung bekerja. Kita lihat cara kerjanya. Ini lebih agak panjang ya, jaraknya, jadi bisa terlihat ini terlalu lambat ya. Perhatikan ya jaraknya. Kalau yang ini, JK yang ini, ya yang diminta di soal, itu adalah pada saat clock-nya naik. Ya, setiap clock-nya naik, maka terjadi toggle. Clock-nya naik, terjadi toggle. Ya, clock-nya naik, terjadi toggle. Kalau J dan K-nya itu bernilai 1. Kalau master save tadi, pada saat clock-nya turun kan, beda kan di situ ya. Karena flip-flop yang bekerja yang ini itu langsung clock-nya langsung mempengaruhi flip-flop JK ini. Kalau yang master save tadi, save-nya yang bekerja, yang menampilkan Q-nya itu. Sekarang kita lihat kalau dia langsung di tengah-tengah, kita klik ya. Ini kita nolkan. Ini, ini kan dia dua-duanya 0, ya. Q-nya tidak berubah ya, tetap 1. Sekarang kita akan membuat dia K-nya itu bernilai 1, berarti terjadi reset di sini. Dia akan berubah jadi 0 ya. Kita akan mengkliknya pada saat clock-nya ada di sini. Lihat perubahannya. Di sini sudah diklik, ya. Kirimnya kan lambat ya. Ini baru terjadi perubahan. Baru terjadi perubahan. Seharusnya pada saat di sini, ya, pada saat di sini, ini langsung berubah. Kalau di osteoskop sebenarnya ya, dalam rangkaian di lab elektronika, ini akan langsung berubah. Tapi karena ini menggunakan software, pengirimannya agak terlambat. Di sini baru terjadi. Namanya juga simulator ya, tidak pas sama dengan yang sebenarnya. Kecepatan itu akan sama dengan yang sebenarnya. Oke, sekarang ini saya jadikan 1 pada saat clock-nya terjadi. Ya. Karena kecepatan daripada frekuensinya itu. Oke, sekarang saya buat jadikan 0 dua-duanya, hanya ini ya mau cepat lah. Tetap selisih kan. Ini baru terjadi.
pengiriman sinyal dari rangkaian ini ke osiloskopnya itu, ya, yang tidak terhubung dengan baik. Itu sebabnya. Oke, ada lagi? Kalau kita buat di laboratorium, ya, ini dihubungkan ke osiloskop rangkaian ini. Ini dipasang di osiloskop. Q-nya itu. J-nya juga, ya, dihubungkan di osiloskop. Kalau di sini kan kita nggak ada, tidak ada peralatan seperti itu, ya, tidak mau ya jelaskannya hanya bisa secara simulator itu. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, saya akhiri. Jadi ya nanti ya, coba digambar ya di slide yang bagian yang sudah diberikan yang masih kosong. Nanti untuk pertemuan berikutnya saya akan kasih jawabannya, kemudian saya kasih tugas untuk bab 3 ini sebagai tugas yang kedua. Nanti untuk bab 4 ya saya kasih berupa video materi. Jadi tidak video conference lagi. Ya, karena saya sudah rekam untuk yang register maupun yang bab 5, bab 6, bab 7 itu semua sudah ada rekamannya. Nanti tinggal diputar saja sehingga bisa mengulang mempelajari materinya itu. Kalau menjelaskan seperti ini kan kadang-kadang ya habis dijelaskan biasanya sudah mungkin lupa. Ada video materi yang nanti bisa diputar ulang lagi videonya. Karena penjelasan nanti untuk bab 4, bab 5 itu ya, terutama bab 5, bab 6, bab 7 itu ya, kalau dijelaskan mungkin agak, kalau secara langsung ya, itu rumit materinya, ya, karena kita sudah pelajari tentang isi daripada sistem komputer itu, ya. Jadi komponen-komponen yang kita pelajari sekarang ini, kita sampai di register, maka bab 5 itu ya sudah melihat rangkaian arsitektur pada komputer yang sederhana. Nah, di dalamnya itu ada register apa saja, ya, kemudian cara kerjanya, data-data itu kirimnya bagaimana, itu ada di bagian arsitektur itu. Jadi di bab 5, bab 6, bab 7 itu semua sudah masuk. Selain arsitektur juga ada pemrograman assembly, ya. Jadi kita akan mempelajari assembly, bahasa pemrograman assembly, pada bagian itu ya sudah buat program menggunakan assembly. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita bisa akhiri. Ada? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Nanti pertemuan berikutnya saya kasih jawaban dari latihan yang ada tadi. Kemudian saya kasih tugas. Oke, selamat malam semuanya. Malam Pak, terima kasih Pak. Malam Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Malam Pak.